Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian posisikan tempat duduk masing-masing, dan kameranya tolong jangan banyak aktivitas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, para siswa, Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang sistem bahan bakar injeksi atau EVI. Nah, untuk kalian silakan di-mute terlebih dahulu mikrofonnya. Apabila nanti ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, kalian mengisi absensi terlebih dahulu pada link yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Mata pelajaran produktif sesuai dengan jam sekarang. Oke, Ibu akan memulai untuk membagikan materi tentang sistem bahan bakar EVI. Kalian bisa mengamati dan memperhatikan terlebih dahulu. Baik, sudah tampil di layar HP kalian masing-masing ya. Ini adalah materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan pembelajaran daring hari ini, yaitu tentang sistem bahan bakar injeksi EVI pada mobil. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang macam-macam sistem bahan bakar EVI, kemudian prinsip kerja fungsi sensor dan sinyal, keunggulan bahan bakar injeksi, serta mendiagnosis trouble sistem bahan bakar injeksi atau EVI. Yang kedua, yaitu tentang susunan dasar sistem EVI. Nah, pada susunan dasar sistem EVI ini dibagi menjadi 3 sistem fungsional. Yang pertama adalah Electronic Control System, kita sebut dengan ECU. Yang kedua adalah Fuel System atau sistem bahan bakar. Dan yang ketiga adalah Air Induction System atau sistem induksi udara. Selanjutnya, macam-macam sistem bahan bakar EVI ya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita hanya akan membahas tentang D dan L Jetronic. D Jetronic, D diambil dari bahasa Jerman, artinya tekanan, Drag. Ya, sistem ini didasarkan pada pengukuran tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Di sini ada gambarnya ya. Kemudian sistem L-Jetronic, L luft artinya udara. Menggunakan alat pengukuran aliran udara atau air flow meter yang mampu mengukur jumlah udara yang mengalir pada intake manifold. Nah, ini lebih baik daripada sistem DFV. Di situ terdapat gambar yang menunjukkan alat air flow meter, ya bentuknya seperti itu. Dan ada diagram alirnya. Udara masuk ke intake manifold melalui airflow meter terlebih dahulu. Nah, sinyal yang diterima oleh sensor airflow meter ini akan dikirimkan ke ECU sebagai data input yang nantinya ECU akan mengatur dan mengkomunikasikan dengan sensor-sensor lainnya sehingga dapat mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder melalui aktuator yang bernama injektor. Oke, selanjutnya adalah tentang prinsip kerja sistem bahan bakar EVI. Suplai jumlah bahan bakar yang bekerja itu bervariasi sesuai dengan kondisi operasi kerja mesin. Misalnya pada saat mesin sedang berkecepatan tinggi ataupun dengan ditambah beban yang berat dibandingkan dengan mesin yang tidak
sedang dalam kecepatan tinggi dan tidak dengan beban, itu jumlah bahan bakar yang disuplai berbeda. Nah, siapa yang mengaturnya? ECU adalah otak dari sistem bahan bakar EV ini, Electronic Control Unit. Dia bekerja berdasarkan sinyal-sinyal yang diterima dari sensor. Nah, untuk lebih memperdalam materi tentang prinsip kerja sistem bahan bakar EV ini, kalian bisa mengakses video YouTube yang linknya sudah Ibu cantumkan di sini dan juga sudah tercantum pada lampiran Google Classroom. Kalian bisa akses secara asinkron ya, terdapat 2 video cara kerja sistem injeksi EV part 1 dan part 2. Kalian bisa akses secara asinkron pada sore hari nanti ataupun malam hari supaya memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang sistem kerja bahan bakar EV. Kemudian fungsi sensor dan sinyal. Nah, sinyal yang bekerja pada EV ini ada 3 utamanya. Sinyal volume udara yang masuk, kemudian sinyal dari penyalaan mesin itu sendiri, dan yang ketiga adalah sinyal starter. Sensor yang bekerja antara lain, water temperature sensor bekerja mendeteksi temperatur air pendingin yang ada pada mesin. Air temperatur sensor sesuai dengan namanya, dia mendeteksi suhu udara yang masuk pada silinder. Sensor air flow meter ini bekerja untuk tipe L Jetronic, sedangkan untuk tipe D Jetronic yang bekerja adalah manifold absolute pressure sensor. Nah, kedua ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Kemudian sensor selanjutnya adalah throttle position sensor. Dia berfungsi untuk bekerja untuk mendeteksi bukaan gas sesuai dengan injakan pedal gas dari pengemudi. Sensor oksigen, nah dia mendeteksi kadar oksigen yang ada pada gas buang. Crankshaft position sensor mendeteksi putaran mesin ya. Yang terakhir adalah sensor knocking. Tempatnya di bawah intake manifold ya, mendeteksi jika ada knocking di dalam mesin atau di dalam ruang silinder. Keunggulan sistem EV ya, seperti yang kita ketahui bahwa dibandingkan dengan sistem konvensional atau karburator ini, EV mempunyai berbagai keunggulan. Nah, untuk diagnosis troubleshooting ya, Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi, yang mana tugas diskusi nanti sudah Ibu upload pada Google Classroom. Kalian bisa mengaksesnya. Di situ ada salah satu bahan diskusi di mana terdapat sebuah kendaraan yang mengeluarkan gas buang berwarna hitam serta terdapat check engine lamp yang selalu menyala. Nah, tugas diskusinya bisa kalian kumpulkan pada Google Classroom juga. Setelah kalian diskusikan nanti, difoto dan diupload ke Google Classroom. Nah, untuk materi daring pada pagi hari ini cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan ya. Kalian bisa melanjutkan secara asinkron untuk mengakses link YouTube serta diskusi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran daring pada pagi hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian bisa meninggalkan Zoom Meet ini dan bergabung ke kelas pelajaran selanjutnya. Terima kasih.